Tapi kemudian masuk kepada saum khos adalah menjaga lisanmu dalam arti. Itulah kenapa kata saum dan kata siam itu beda. Tadi semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kita disuruh siam oleh Allah. Tapi para ulama mengajarkan nawaitu sauma godin. Tadi semua. Ya. Sebagaimana adalah Maryam untuk saum dari bicara. Maksudnya di situ adalah sanepan lagi. Artinya bicara bukan hanya mulut berhenti bicara, tapi kembalikan sifat kalam Allah. Sesungguhnya. Inilah sahabat. Maka hikmah ini begitu penting kepada kita karena memahami tentang wujud Allah. Tanajulatnya Allah pada kita. Ibaratkan tadi dalam al-hadiyat, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, ansab, insan. Sama saja. Dari kapas jadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju. Itu kan dari zat ke sifat, ke asma, ke af'al. Zat itu kapas. Masuklah menjadi benang. Mana kapas? Itu pada benang. Sama. Allahu, mana Allah? Sebagai mubtada sudah tajali pada yang disebut dengan khobar mubtada. Pada Muhammad. Tadi semua. Allahu Allah. Manis. Tajali pada gula. Mana manis tuh di gula. Maka nanti di ese itu jadi gula dan manis. Mana manis, mana gula. Mana aku, mana kamu. Maka ini tentang aku, kata Allah, adalah aku Allah pada Ahmad, pada wujud Muhammad. Tuh, Adam, disingkat. Aku, dia, kamu. Awalnya si aku, dia, kamu. Nah, kamu sebagai Adam, lepaskan identitasmu supaya hanya aku dan dia. Dan makanya aku, kamu. Makanya itulah mukhatab. La ilaha illa anta. Tadi. La ilaha illa anta. Maka tadi. Rasul sekelas Yunus sekalipun hanya baru sampai la ilaha illa anta. Yunus itu baru sampai kepada ese. Anta, ana. Ana, anta. Tadi. Semuanya kamu. Tapi kamu bukan aku. Tuh. Semuanya beras sudah menjadi nasi merah, nasi kuning, nasi lontong, nasi liwet, nasi beras jadi bubur, beras jadi lontong, beras jadi beras, beras jadi buras, beras jadi nasi wuduk. Tapi semuanya adalah hanya beras. Tapi wuduk, lontong, liwet, tadi semua bubur. Jangan kamu mengaku beras. Itu saja. Tapi intikodmu harus sadar. Sebenarnya dirimu adalah tajalli daripada beras. Tajalliyat ta'ayyunat. Kamulah penampakan dari beras itu. Wahai bubur. Kamulah penampakan daripada beras itu. Wahai nasi putih. Kamulah penampakan daripada beras. Wahai lontong. Itu tadi semua. Ya. Jadi siapapun kamu. Walillahil masyriq wal maghrib, tiada nyata kecuali beras. Semua. Ya. Itu begitu itikadnya. Tadi semua. Jadi begitu nyatanya Allah. Tadi semua. Maka di hikmah ini nanti kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah bahas. Karena kalau tidak menyadari kehadiran Allah. Terus sholatmu itu apa? Maka itulah kenapa nanti di akhir Ramadan itu Id. Maka perjalanan itu dari pertama ada Muharram, kemudian yang kedua adalah Shofar, yang ketiga adalah Mulud, lahirkan Muhammad pada dirimu. Itulah kenapa bulan ketiga. Bulan ketiga. Isyarahnya apa bulan ketiga itu? Karena tadi 3 mim pada suratul Fatihah. 4 nun di ujung suratul Fatihah, 3 mim pada suratul Fatihah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Tadi semua. Ya. Tadi semua. Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu berasal dari alif. Maka bismillah itu abismillah. Kamu tidak akan ketemu dengan alif. Ketemu dengan Nur Muhammad ba. Karena semuanya. Segalanya adalah. Khobar mubtadanya itu si titik ba itu. Si alif Allahu. Tetapi khobarnya adalah si titik ba. Nur Muhammad itu. Maka dari situlah laulaka lama khalaqtul aflaq. Disitulah segala kehidupan itu dimulai dari titik itu.
segalanya. Maka kita berasal dari titik yang sama. Satu napas, satu hidup, satu rasa, satu. Sesungguhnya kita ini saudara, satu udara, satu napas, satu hidup. Maka disinilah kenapa kamu di Muharram harus bebaskan dari penyakit kulit. Dari semua. Jangan lagi benci kepada apapun di dunia ini. Karena itulah dia sedang menguji kita dengan keragamannya untuk mentajalikan sifat dia dalam Asmaul Husna. Kesempurnaan dia. Walaupun 199, tapi sebetulnya yang dia ingin dia dohirkan hanya sifat Jalal, Kohar, Jamal, dan Kamal. Itu saja sebetulnya. Maka pahami di sini sahabat. Ya. Maka 3 pada bulan ketiga adalah Rabiul Awal itu adalah karena Muhammad lahir adalah 3 itu adalah 1 dan 2. Maka itulah Muhammad lahir tanggal 12. 12 Rabiul Awal. Wafat pun tanggal 12 Rabiul Awal. 12. Tapi Muhammad lahir 570. Juga 12. 57, 12. Wafatnya 633, 12. Karena Muhammad mim dal itu ada Muhammad, ada 4 huruf, Rasul 4 huruf, Allah 12. Tapi la ilaha illa Allah 12. Karena dohir dan batinmu adalah 12 siang, 12 malam. Itulah bicara tentang Samsun dan Badrun pada dirimu. Matahari dan bulan. Anta Samsun, anta Badrun, anta Nurun, Paukon Nuri. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Tuh. Semuanya hanya tentang Muhammad sesungguhnya. Karena dialah sebagai bikana makana biyakunu mayakunu pawujudul awali. Semuanya Nur Muhammad itu seperti proyektor film. Makanya titik ba itulah proyektor film. Sama pada saat kamu nonton film muncullah cahaya dari proyektor, berai semua dipancarkan oleh Nur Muhammad. Segalanya. Akhirnya yang nampak di layar ini adalah Nur Insan semuanya. Adam. Maka pada saat dimatikan proyektor, kehidupan ini tidak ada. Inilah dikatakan an-nasu niyamun. Manusia itu tidur, yang di layar itu tidur. Maka kamu harus kembali pada proyektor. Maka tidak bisa di layar itu kamu merubah nasib. Maka tadi kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang ada. Jadikan negeri akhirat. Apa maksudnya? Dari semua. Bahwa sebenarnya yang muhaddas itu yang qadim. Disebut qadim karena belum wujud. Allah itu qadim pada saat belum wujud. Pada saat Allah itu sudah wujud. Disebut muhaddas, baru. Disebut baru karena sudah wujud. Pahami, ternyata yang dohir itu yang batin, ternyata yang akhir itu yang awal. Sahabat. Nah disinilah kita memahami tauhid. Maka disinilah kita jangan. Cuma inilah manusia yang hari ini maka sudah korban senokor gronyo. Akhirnya manusia sibuk mengurus ibadah tapi lupa kepada yang ibadahi. Sibuk dengan ritual agama. Akhirnya mentuhankan agama tapi lupa pada yang punya agama. Sibuk mengejar-ngejar surga sampai nggak kenal kepada yang punya surga. Sibuk menghindari neraka, nggak kenal kepada yang punya neraka. Sibuk mencari ilmu, nggak lupa pada pemilik ilmu. Akhirnya sibuk cari rezeki, si marzuk lupa pada rozik. Tadi semua. Si makhluk lupa pada khalik. Tadi. Si abid lupa pada ma'bud. Tadi semua. Ya. Inilah yang terjadi hari ini karena kamu tidak melahirkan Rabiul Awal dari Muhammad 12. Maka dohirmu 12, batinmu 12. Muhammad 12 dan demikian pula adalah Allah adalah la ilaha illallah 12. 12 kali 12 144. 144 dikurangi 30 juzuk ruas jari padamu adalah 30 juz Al-Quran, maka jadilah 114. Tadi 144 itulah 12 kali 12 karena dohirmu 12, batinmu 12, 144 jumlah huruf dalam suatu part itulah batang tubuhmu semuanya. Sesungguhnya kalau kamu kenali semua ya. Barulah setelah kamu tadi melepaskan pengakuan-pengakuan pada Adam itu sahabat ya.
Jadi sekali lagi pahami ya. Inilah yang sebetulnya dibenturkan oleh mereka termasuk oleh Senok Horgroyo. Ditakut-takuti manusia untuk mengenal Allah. Pada saat jangan buat perumpamaan pada Allah. Justru Allah ambil isi Al-Quran itu perumpamaan semua. Tadi wartil kal amsalu tadi. Allahu mubtada tadi masalu nurihi masalu perumpamaan. Karena memang Allah mengajarkan manusia dengan perumpamaan. Maka kenapa Abah menggunakan semua perumpamaan? Karena tanpa perumpamaan hanya untuk membawa paham kepada kita. Tapi kita harus cerdas dalam memaknainya. Sebetulnya. Nah inilah sahabat, mari kita lanjutkan dengan hikmah yang tadi yang sudah kita setengah. Bahwa dalam hikmah yang tadi adalah kaifa yatasawwaru ayyah jubau syai'un wa huwallazi adharu kulla syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu padahal Allah yang mendohirkan menampakkan segala sesuatu. Tadi Abah contohkan. Bagaimana kaca dihalangi oleh gelas kaca. Coba kamu lihat. Mana yang lebih nampak? Kaca atau gelas kaca? Gelas kaca dulukah atau kaca? Mana yang muhadas, mana yang kodim? Ini bahasa contoh ya. Walaupun pada Allah bukan kodim idopi, bukan kodim jamani, tapi kodim zati. Ini hanya contoh saja dari semua. Ya, bukan kodim karena waktu tadi semua. Ya, maka pahami tentang kodim idopi, kodim jamani tadi semua. Ya, kodimnya makhluk adalah kodim jamani. Hanya satu lebih dahulu dari makhluk lain. Allah nggak begitu. Tapi membuat perumpamaan kepada kita tadi. Karena Tuhan sendiri mengatakan inna rabbaka ahata binnas. Maka disitulah kamu harus kenal apa mana Rob, mana kata Allah. Maka kenapa dalam Al-Quran Allah menyebutinya Rob. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuh. Robnya alam. Nah gelas ini alam. Nah Robnya si alam ini adalah tadi. Dia sendiri. Inna rabbaka ahata binnas. Tuhanmu lah. Hei gelas kaca. Si kaca itulah Tuhanmu. Kau berdiri dengan dia. Kau hidup dengan dia. Kau wujud dengan dia. Kau ada karena dia. Inilah yang dimaksud. Kaifa yatasawwaru ayyah jubau syai'un wa huwa alladzi adharu kulla syai'in. Bagaimana dibayangkan Allah dapat dihijab oleh sesuatu. Padahal Allah adalah yang mendohirkan. Bagaimana kaca dihalangi oleh gelas kaca. Dialah yang dohir pada gelas kaca itu. Nah inilah si Adam gelas kaca ini. Pada wujud Muhammad. Pada rupa Adam. Mana Adamnya? Nah ini. Gelas. Maka disebut gelas. Dari semua. Mana Muhammadnya? Wujudnya, bentuknya. Mana Allahnya? Si kaca itu. Maka Adam, Allah, Muhammad, kopiko, gula, dan manis. Satu. Nur Insan, Nur Muhammad, Nurullah. Satu. Tadi semua. Ya. Pahami ya sahabat. Supaya apa? Kalau tidak, bagaimana kamu akan sholat? Inilah kenapa yang dikatakan doa itu da'a ya da'u. Doa ya da'u adalah bagaimana? Bukan si gelas kaca minta pada Tuhan Allah. Nah sekarang ini manusia minta, ya Rob, beri ke atas. Ya Rob, ya Allah, berikan aku rizki. Maka bicara dengan Allah itu kesadaran. Panakkan dirimu si Adam. Karena tidak mungkin Adam bisa bersama dengan Allah. Itulah kata Syai'illah. Kana Allahu ala syai'a ma'ah. Wahwal ana ma'alaik. Dahulu Allah itu ada sendiri. Dan sekarang pun Allah itu sendiri. Nah bagaimana tinggal si Adam? Maka la hijabaka illa biwujudika kemarin. Tidak penghalang bagi dirimu. Allah tidak akan terhalang. Kita terhalang oleh wujud kita sendiri. Itu sebenarnya. Sebagaimana Ashabul Kahfi terhalang dari sinar matahari karena dia berada dalam gua. Gitu. Sebagaimana Yusuf terhalang dalam penjara. Yusuf adalah jiwamu. Tubuhmu itulah penjaranya. Itu. Coba pahami. Ya. Makanya disinilah bagaimana kita. Karena sekarang olah Abah sudah dibuktikan. Maka insya Allah sahabat dengan metodologi ini. Kamu akan meningkat kesadaranmu. Tadi semua. Ya. Kamu akan bangkit dari tidurmu. Kamu akan bangun dari tidurmu. Ya. Tadi semua. Ya. Sekarang Abah mengerti sahabat. Dulu waktu Abah kecil.
Abah sering mendengar dari kakek Abah yang semuanya ulama tadi semua ya. Mereka mengatakan, tuh nanti si Abah Setu itu, nah, gitu. Nanti dia akan menghidupkan orang mati. Saya itu waktu SD waktu itu. Saya bilang, bagaimana menghidupkan orang mati? Sekarang saya mengerti. Tadi semua ya. Udah termasuk mertua saya mengatakan begitu tadi semua ya. Nah itulah. Maka Isa berkata dalam surat Al-Imran tadi semua. Carilah guru yang bisa menghidupkan orang mati. Yang kedua, bisa menyembuhkan penyakit buta. Yang ketiga, bisa menyembuhkan penyakit kulit. Nah, Abah sekarang lagi menyembuhkan penyakit kulit. Kamu tidak lagi gatal melihat agama yang lain selain dirimu. Tidak mengkafirkan siapapun yang selain dirimu. Karena kita satu napas, satu hidup, satu rasa, satu apa. Apa yang kamu hinakan di dunia ini? Inilah tauhid. Syuhudul kasroh bil wahdah. Kalau nggak begitu, kita tidak akan bisa liko dengan dia. Kalau tidak liko dengan dia, bagaimana kau akan bahagia di dunia ini? Karena dunia ini ternyata akhirat. Itulah kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Bagaimana kau akan ahsin kama ahsanallahu ilaika? Tadi semua ya. Karena nanti di penghujungnya itu kamu tadi orang takwa sodako, orang iman sodako, orang hijrah sodako, orang khusyuk sodako. Karena di penghujungnya kamu adalah menjadi khalifah sebagai kamu memakmurkan saling asah, silih asih, silih asuh, silih wangi. Tadi semua ya. Inilah sahabat yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya dari awal. Dan kamunya bahagia dan kamu membahagiakan. Semua ya. Karena yang Abah khawatirkan sekarang adalah kenapa? Karena Abah menyaksikan penderitaan yang nyata dari orang Islam hari ini. Bukan karena kurang sholat, bukan karena kurang baca Quran, bukan karena kurang tadi semua. Kurang apa sholat 5 waktu, azan 5 kali. Semuanya hanya tapi justru yang hancur kita Islam di mana-mana tadi semua ya. Karena akhirnya kamu tidak sadar menjadi aku merasa lebih baik dari siapapun. Disinilah pada saat perasaan kamu muncul, malah ana khairun minhu. Disitulah kita nggak sadar. Yang kita kafirkan justru mereka iman, yang mengkafirkan justru kafir. Inilah Nabi berkata, pada saat kita mengkafirkan orang lain, kitalah yang kafir lebih dahulu. Tadi semua sahabat ya. Maka marilah hari ini bangun dari tidur kita. Karena kita berada dalam tidur. Kenyataannya hari ini adalah Abah menyaksikan penderitaan orang Islam itu adalah karena tidur. Maka Abah sudah ajarkan bagaimana bangun dari tidur. Maka hikam ada amaliyahnya. Bukan bacaan teori. Buat apa baca resep kalau nggak ada masaknya. Tadi. Maka di Ramadan ini selain kita amalkan tadi setiap hari mengembalikan sifat Allah pada Allah. Sampai di penghujungnya kamu telanjang di akhir Ramadan itu. La maujudun bihaqilallah. Hari pertama la hayyun. Hanya sehari itu kau balikan hidupku. Aku mati yang hidup Allah. Aku mati yang hidup Allah. Hari kedua. La ilmun. Aku bodoh. Aku kosong. Aku tidak bisa apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Bukan siapa-siapa. La ilmun. La ilmun. La ilm. Hari kedua. Barulah kemarin. La syami'un. Aku budeg. Aku budeg. Aku budeg. Maka aku tidak. Coba. Kamu nanti di akhir Ramadan itu. Nah tadi siang adalah. La basyirun. La basyirun. La basyirun. Aku ini buta. 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 Maka kamu nanti. Penglihatanmu akan melihat. Tadi semua sahabat. Inilah konsep pada Allah itu kebalik. Kamu mati, kamu hidup. Kamu buta, kamu melihat. Kamu tuli, kamu mendengar. Tapi kamu melihat Allah yang buta. Nah, Halil, mau pilih mana? Inilah hari ini orang Islam menderita. Pada akhirnya duhanya digadaikan, tahajudnya digadaikan, sholatnya digadaikan, ibadahnya digadaikan. Nah inilah akhirnya manusia tidak sadar dibisiki oleh si Khannas dari awal yang sudah dia deklarasi dari awal akan menghancurkan manusia seluruhnya. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ardh wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka. Sebelum kita menjadikan mukhlas,
sebelum kita betul-betul mati. Kenapa kita harus mati? Bukan mati beneran, tapi justru supaya kita hidup. Kan tadi kata Nabi, an-nasu niyamun. Nah maka tadi, amaliyah selama Ramadan itu tekuk lidah, rapatkan gigi. Di hari pertama, dimulai dari perut musyirun iblisiyah. Apa yang kamu serahkan? Abah sudah ajarkan. Pertama, jadikan tubuhmu suratul Fatihah. Yang kedua, tempatkan pada tengah dadamu. Tadi, pada tengah-tengah dadamu, pada latifah ahfa, pada latifah Muhammad, pada dadamu. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid. Temukan merah dan 5. Dal yang 5. Kul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid, walam yulad. Pada merah dan 5, kayak buah dalima merah. Apa itu? Jantungmu. Yang nanti akan kamu atur dengan sirullah, nurullah pada napas. Tarik napasmu, tahan. Maka jadikan tubuhmu Fatihah, sekali napas kamu buang. Sekali napas. Tekuk lidahmu, tawajuh. Tawajuh, tapakur, tadakur, di penghujungnya tawakul. Karena kalau sudah tawakul, maka Allah sudah mengatakan, wa may yartawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, Abah sudah dohirkan 30 tahun nggak kerja apa-apa. Tadi semua, ya. Tapi mau ke Eropa siap, mau beli Mercy siap, mau gedung bangun apa siap. Bahkan terus kita menebarkan tadi semua. Ya alhamdulillah, maaf ya, ini hanya sebagai contoh saja. Akhirnya tubuh ini digunakan, digerakkan oleh Allah dalam 2 tahun terakhir kita membangun 27 pondok tadi semua. Ya, akhirnya kita sampai kemarin kita membedah 21 rumah. Karena tubuh ini hanya dimanfaatkan oleh Dia. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kita dipercaya jadi bendahara. Begitu. Ini malah sholat digadaikan untuk jadi duit. Duha digadaikan untuk minta duit. Tahajud digadaikan untuk minta. Aduh, inilah wayang-wayang yang tertidur yang tidak sadar. Akhirnya tidak meraih apa-apa. Wahum yasabuna annahum yusinuna sunnah. Sia-sialah. Wa minan nasi ma ya'budullah ala harfin. Kamu hanya ibadah pada pinggir, pada hurufnya. Tadi semua, ya. Itulah. Kemudian Sunan Kalijaga sampai tadi ibadah ing pinggir. Harusnya kita kamu untuk membasuh dodo tiro. Dodo tiro. Nah. Semua. Dodo, dada. Garuda, garuk yang ada di dalam dada. Semua. Ya, Garuda. Ya, belah dada. Rasulullah belah dada. Tanamkan kalimatul tauhid, kalimatul iman supaya hidup. Karena kalau nggak hidup, pohon apa yang bisa berbuah kalau mati? Ayam apa yang bisa bertelur kalau mati? Nah inilah yang harus kita pahami. Kalau kita tidak mulai. Dan Allah itu mudah, sahabat. Allah nggak merepotkan. Maka dalam bab saum yang begitu panjang nanti, karena semuanya hanya tentang adalah perjalanan tadi. Paman kana minkum maridon au ala safarin. Hidup ini safar. Tadi semua, ya. Tapi di penghujungnya nanti kan tadi. Bahkan kata Abah, kalau benar-benar kita imsak di Ramadan ini jangan aneh nanti. Tiba-tiba kamu adalah hafal Quran tanpa kamu hafalkan. Ah ini tadi semua ya. Pahami ya sahabat buat teman-teman yang sudah tadi menemukan Al-Quran pada dadanya. Karena tadi nazala dengan anjala. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tadi Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Kenapa khairun min alfi syahr? Karena lebih baik dari 1000 bulan. Karena di dadamu sudah muncul Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Itulah kenapa ada mana tadrij, ada mana secara turun, nazala secara bertahap, tapi ada turun sekaligus anjala pada dadamu itu. Setelah kamu basuh dodo tiro tadi semua, ya. Setelah tadi penekno blimbing kuih, ricin tadi semua. Terus kamu manjat tadi semua, ya. Nah inilah
sahabat, Abah yang Abah cintai dimanapun berada, kan hari ini kata Abah berbeda dengan waktu yang lalu. Maka setiap orang ada zaman, setiap zaman ada orang. Ya, tadi semua. Ya. Maka di hikmah ini begitu jelas tadi semua adalah kaifa yatasawwaru ayyah jubau syai'un wa huwa alladhi. Tadi amaliyah tadi belum. Setelah kita pindahkan dari sini adalah tekuk lidahmu, rapatkan tadi semua. Setelah kejadikan Fatihah satu napas, kulhu satu napas, masukkan, serahkan. Aku serahkan roh, sukma, nyawa, pati bersama jasad. Lepaskan napasmu. Syirullah, nurullah. Kan di sini, di mana? Di merah dalima. Kalau bahasa Quran adalah kaukabun duriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Tuh, sajarah mubarakah. Tadi semua, ya. Pohon yang berkah. Di mana? Di dadamu tadi. Tadi semua. Sajaratun mubarakah. Zaitunatilla syarqiyati wala gharbiyah. Pohon zaitun yang enggak tumbuh timur dan di barat. Karena dia tumbuh di dadamu. Karena dia tumbuh di hatimu, sahabat. Disinilah yang harus kamu bangkitkan semangat. Kamu adalah bukan kamu. Semua, ya. Maka disitulah yang harus kamu bangun, ya. Kalau tidak demikian, kamu ini adalah sholat tapi gelisah, tahajud tetap gelisah, baca Quran. Nah, memang bukan di situ letaknya. Bukan tentang apa yang kamu baca, tentang apa yang kamu lakukan, tapi siapa yang muharriknya itu. Jadi bagi dalang itu tentang diakui keberadaannya. Itu yang lebih penting daripada amaliyahnya. Diakui bahwa yang hidup Allah, yang wujud Allah, itulah yang harus diakui. Dari semua, ya. Maka masuklah pada amaliyah yang selanjutnya adalah keempat adalah tadi lahayun la ilmun, tekuk lidah rapatkan lahayun la ilmun, pindahkan di perut, pindahkan ke dada, pindahkan ke atas. Semuanya. Sampailah kepada sidroh al-muntaha, kesadaran. Karena inilah Adam ada di bawah. Semua, ya. Hidupkan dari semua, ya. Syariat dan hakikatnya satukan dari semua, ya. Tapi pada syariat ada hakikat, tapi pada hakikat ada syariat. Ingat itu. Syariatnya hakikat beda dengan syariatnya hakikat dengan hakikatnya syariat. Jadi kita harus bedakan. Maka jangan menuduh salah kepada orang-orang yang sudah hakikat. Dalam hakikat ada syariat, tapi dalam syariat ada hakikat. Dalam torikot ada hakikat, ada hakikat pada torikot. Tadi semua, ya, masing-masing punya cara. Itulah dalam Al-Quran Allah mengatakan syara'a, Allah bicara mansakan, cara. Jadi bukan sibuk memperebutkan cara, tapi yang harus penting adalah bagaimana kau sampai pada tujuan. Orang-orang ini yang datang di sini ada naik motor, ada naik mobil, tujuannya sama Abah Setu. Kamu nggak usah ribut urusan cara, yang penting sampai pada tujuan. Hari ini banyak manusia sibuk urusan cara. Akhirnya berantem urusan cara. Karena udah salah memandang tadi semua. Akhirnya terjegal penyakit kulit, terjegal penyakit kebutaan. Akhirnya tidak berjalan. Tidak dari Muharram ke Sofar ke mulut, tidak silih mulut, tidak cuma. Akhirnya nggak rojak. Ruhmu tidak Syaban tubuhmu. Akhirnya Ramadan gagal. Akhirnya di penghujung Ramadan tidak Idul Fitri. Tidak kembali pada fitrahmu. Akhirnya tiap tahun diulang, begitu lagi. Akhirnya tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Maaf ya sahabat. Inilah. Maka setelah amaliyah yang tadi kamu serahkan juga tadi. Hilangkan diri melenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama dohirku. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun Muhammadun jasadun. Barulah kamu nanti serahkan segalanya. Jadi ya. Itu ya, nanti sudah Abah ajarkan tadi semua ya. Jadi dalam hikmah ini kaifa yutasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Bagaimana dibayangkan Allah terhalang oleh sesuatu, padahal dialah yang dohir pada sesuatu. Bagaimana kayu terhalang oleh asbak kayu, padahal asbak kayu itu ada karena adanya si kayu. Ada harawis ngandurkan kayu wujuda kulla syai'in min asbak kayu li'annahu karena satunya asbak kayu. Sesungguhnya kayu adalah al-batin pada asbak kayu ini. Jadi anggap batin itu jangan kelihatan.
Justru Allah itu lebih nyata dari segala yang nyata. Maka kata Abah, keberadaan makhluk ini, keberadaannya justru ketiadaannya. Inilah hebatnya Allah. Justru ketiadaan Allah lah keberadaannya. Semakin dia dohirkan yang nyata ini, dialah yang lebih dohir. Tapi makhluk ini semakin dinyatakan, semakin batinlah dia. Nah ini bagi orang-orang tauhid. Tadi semua. Justru makhluk ini semakin dipandang, semakin tidak ada. Itulah yang dikatakan, itulah kata Abu Bakar, aku melihat Allah sebelum aku melihat alam. Kata Umar, aku melihat Allah bersamaan dengan melihat alam. Kata Ali dan Utsman, aku melihat Allah setelah aku melihat alam. Silahkan. Au qoblahu, au ba'dahu, au indahu. Silahkan. Yang penting sampai jangan tidak mampu melihat Allah pada ketaatan dan kebaikan yang kamu lakukan dengan tubuh itu, sahabat. Ya, kalau nggak gitu terus, kamu hanya dapat capek dan dahaga dalam kehidupan ini. Ya, ini sahabat ya yang harus dipahami. Kemudian dalam hikmah yang kedua, kaifa yutasawwaru ayyajubau syawwah walladzi dhaharu, bagaimana akan mungkin akan dihijab sesuatu? Bagaimana kaca ini akan dihalangi oleh gelas kaca? Sementara yang nampak kesininya kaca, atasnya kaca, bibirnya kaca. Ini kata dia, inna robbaka atau binas. Tuhanmu lah yang meliputi dirimu. Kacalah yang meliputi gelas ini. Bahkan gelas ini tidak ada kalau bukan wujudnya si kaca. Maka masuklah yang ketiga adalah kaifa yutasawwaru ayyajubu syai'un wa huwa alladzi dhaharu fi kulli syai'in. Bagaimana kamu dibayangkan? Bagaimana akan mungkin dihijab sesuatu pada dia yang terlihat pada setiap sesuatu? Iya, dialah yang terlihat. Kaca yang terlihat pada gelas kaca. Kayu yang terlihat pada kayu ini. Keramik yang terlihat pada semuanya. Karena inna robbaka atau binas. Robmu lah yang meliputi dirimu. Manculah kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa alladzi dhaharu li kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Bagaimana akan dapat ditutupi oleh sesuatu padahal ia yang nampak pada segala sesuatu. Bagaimana bisa ditutupi gelas kaca oleh gelas kaca sementara dia yang nampak pada gelas kaca ini si kaca. Sama juga pada dirimu. Tadi semua apa wujudnya, adanya dirimu, jelaslah dia ada. Tadi nama dirimu, asma dia, sifat dirimu, sifat dia. Wujud yang tadi. Maka pada saat tubuh ini melakukan sesuatu adalah pada tubuhmu syariat namanya. Tapi itu syariat dia. Fi'il dia. Tuh tadi semua. Pada masuk pada hatimu torikot. Itu juga torikot dia. Itu adalah asma dia. Masuk ke hakikat. Yang hakikat pun dia. Sifat dia. Pada masuk pada marifat. Yang ada pun dia. Zat dia. Nah itulah semua. Ya. Maka dikatakan adalah kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa dhahiru qabla wujuda kulli syai'in. Bagaimana akan dapat dibayangkan bahwa Allah dihijab oleh sesuatu padahal Allah yang ada dohir sebelum ada, bahkan sebelum ada gelas kaca si kaca duluan. Sebelum ada asbak kayu si kayu duluan. Sebelum ada abasyatu Allah duluan. Bahkan sebelum dirancang di alam misal Abah sudah dirancang. Aku ingin menciptakan Abah Setu wujudnya begini, ibunya ini bapak. Padahal Abah belum lagi didohirkan oleh dia. Itulah Tuhan. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tadi semua ya. Kita sudah dirancang sebelum jauh kita dohir. Bagaimana? Allah menciptakan Rabbana khalaqna hada batila. Tidak ada yang sia-sia. Semangat tadi. Manusia masih percaya dunia ini akan kiamat dihancurkan. Itulah sudah bertentangan dengan Rabbana khalaqta hada batila. Berarti dia itu sia-sia menciptakan bumi ini kalau dihancurkan. Inilah karena kebodohan tauhid dari semua. Karena maksud hancur di situ bukan hancur ketiadaannya, hancur dalam pandangan batinmu. Sebenarnya yang ada hanya Allah. Tuh. Yang harus dipahami. Maka kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwal adharu min kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin dihijab sesuatu padahal dia yang lebih jelas dari segala sesuatu. Iyalah dari semua. Mana yang lebih jelas? Kayu atau asbak kayu? Kaca atau gelas kaca?
Dialah yang lebih jelas. Kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Bagaimana mungkin akan hijab oleh sesuatu padahal dia yang esa. Kaca dan gelas kaca esa. Tuh. Ya. Apa bisa dipisahkan manis dan gula? Esa. Apa dipisahkan kopiko? Bagaimana kau memisahkan antara kopiko, gula, dan manis? Semuanya adalah esa. Maka disebutlah kopiko. Nggak disebut si gula, nggak disebut si manis. Kopiko. Identitas. Si Adam. Esa. Ya. Kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Bagaimana mungkin akan hijab sesuatu padahal dia yang esa, tunggal, yang tidak ada di sampingnya sesuatu apapun. Dia kaca, dia gelas kaca, dia Allah, dia Muhammad, dia Adam. Yang ada hanya dia. Hu. Semua. Makanya pada saat Allahu nurus samawati wal ar, buang alifnya, lillahi ma fis samawati wal ar, buang lam awalnya, lahu ma fis samawati wal ar, buang lagi, qul huwallahu ahad. Hilanglah setelah itu sunyi, la sautun la harfin. Sahabat, ya. Kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Bagaimana akan dihijab oleh sesuatu padahal dia Allah lebih dekat kepadamu dari segala sesuatu. Jadi si gelas kaca cari Tuhan. Tuhannya itu kaca. Adi si Nur Pais arek umroh ke Mekah. Kemana Nur Pais? mau ketemu Tuhan. Padahal Tuhannya itu Nur Pais gelas kaca. Tuhannya itu kaca. Inilah hari ini. Manusia ini sudah kehilangan jati dirinya. Tadi semua. Kayak Syahrsad Banjari. Si gelas kaca datang ke Mekah mencari Muhammad dan Allah. Padahal Syahrsad Banjari itu gelas. Si Adam mencari Allah dan Muhammad. Kata dia, aku 20 tahun pergi ke Hijaz mencari Allah dan Muhammad nggak ketemu. Ternyata setelah aku pulang ke kampungku, dia kembali lagi ke gelas. Oh, ternyata Muhammad itu wujud dohirku. Oh, ternyata Allah itu adalah gelas, kaca tuh, diri batinku. Barulah kata dia, aku setelah pulang ke kampungku, aku bertemu Allah dan Muhammad. Tuh. Maka tadi Musa waktu Robbi arini andur ilaika, ya Tuhanku perlihatkanlah dirimu. Bagaimana? Cari semua. Bagaimana? Kata kaca, Robbi arini andur ilaika. Musa belum tahu sebenarnya Tuhannya itu yang inna robbaka atau binas. Ya, dia bingung. Ya Tuhanku. Kata Allah, ya bagaimana Musa? Keluarlah dari lembah Muqaddas itu. Hei Musa, lepaskan dua terompahmu itu. Sebenarnya kamu itu aku loh. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Setelah Musa sampai kepada bukit Tursin, jadilah dia. Tubuhnya dia lepaskan. Sin, gerigi pertama syariat. Gerigi yang kedua adalah torikot. Gerigi yang ketiga adalah hakikat. Barulah dia pingsan. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Musa dakka pingsan. Barulah kata Allah, bangun dari tidur. Subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Aku iman sekarang. Ternyata yang ku cari itu yang mencari itu yang dicari. Setelah aku sampai pada bukit Tursin, sama Nabi Muhammad setelah aku sampai pada Jabal Nur. Jabal itu adalah bukit, Nur adalah cahaya. Sahabat. Tadi semua. Makanya kaifa yatasawwaru ayyajubau syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Bagaimana dibayangkan Allah terhijab padahal dialah yang lebih dekat pada segala sesuatu. Kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tuh, dekatnya kaca dan gelas kaca. Cuma di sinilah kamu jangan pandang hulul dan ittihad.
Kalau dipandang dari pandang si kaca, hulul dan itihad, seolah-olah Tuhan si kaca butuh pada gelas. Tidak. Karena agama itu di sisi dia. Pandangannya di sisi Allah. Inna dina indallah. Sesungguhnya agama itu di sisi kaca, bukan di sisi si gelas kaca. Pada saat kau dipandang dari si gelas kaca, ia hulul, seolah-olah kayak Tuhan butuh pada makhluk. Tidak. Maka disinilah cara memandang. Karena kamu memandang kodimnya, kodim idopi dan kodim tadi semua, zamani. Padahal kamu, dia kodim zati, sudah ada sebelum ada suatu. Inilah cara pandang karena masih kebodohanmu dalam memandang pada dia. Coba kamu buktikan. Kalau Abah sudah membuktikan semua. Tekuk lidah, rapatkan gigi semua. Aduh, ya Allah yang selama ini. Tadi semua, ya. Dan dia itu begitu mudah. Karena dari awal pun dia ingin dikenali. Bukan perkara yang susah. Sahabat, ya. Itulah kata Abah, kenapa kata dalam kisah saum itu sampai la'allahum yarsudun itu diawali di atasnya mengatakan kata Allah, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata aula mahadakum walitukabbirullaha tadi la'allakum tashkurun semua ya walitukabbirullaha mahadakum. Baru wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Semoga kamu adalah sadar, bangun dari tidur, lagi siuman tadi di tempat tadi semua sadar, bangun, sadar. Karena sholat selama dilakukan tadi kata Allah, kata Nabi. Lihat dalam bab fikih. Bolehkah kamu sholat lagi tidur? Boleh kamu tidur kalau nggak mau sholat, tidurlah selamanya. Boleh juga kamu tidak sholat kalau kamu mabuk selamanya. Tadi semua, ya. Atau gila selamanya. Semua, ya. Ayo gila. Tadi semua, ya. Dan inilah. Tapi sekarang banyak orang sholat tapi mabuk, banyak orang sholat tapi gila, banyak orang sholat tapi tidur. Tadi semua, ya. Akhirnya yang dicarinya pahala lah, inilah, itulah akhirnya diambillah oleh si Khonas tadi semua. Yang sholat si Khonas, yang dikir si Khonas, yang manakib si Khonas, yang khotaman si Khonas. Siapa Khonas itu adalah nama iblis, salah satunya Khonas tadi semua. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, tadi min syarril waswasil Khonas. Karena memang dari awal qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ardh, sebelum kamu mukhlas tadi al amalu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu syiril ikhlasi biha. Maka tadi al amalu suwarun, amal itu adalah kerangka yang tegak. Sementara ruhnya amal itu ikhlas. Ikhlas itu pada saat kamu sudah mukhlas. La hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadilun, la muridun, la mutakallimun, la maujudun bihaqi ilallah. Tuh. Maka ayo 30 hari di Ramadan, imsak, tahan, kembalikan tiap hari. Tapi amalia hariannya 2 waktu setiap hari. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal, sebelum tidur dan bangun dari tidur. Dengan tekuk lidahmu, tawajuh, tafakur, tazakur, sampailah tawakul. Tuh. Abah tuh ingin. Nah sekarang sudah banyak yang terbukti. Happy hidupnya. Tercerahkan hidupnya. Mengalir rezekinya. Bahagia. Karena kau sudah pati. Sekarang sudah kata dia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sekarang kamu sekarang titik sudah pindah ke atas kapal Nabi Nuh. Amanlah kamu tadi semua ya. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Kamu sekarang sudah aman. Sudah berada pada kapal. Maka Allah, siapa yang masuk kapal Nabi Nuh aman. Man dakhala nur fi qalbin aman. Inilah
perahu Nabi Nuh. Gitu tadi semua. Jangan sampai air masuk ke dalam tubuhmu. Kapal akan karam. Karena dunia bahrul amik. Dunia ini lautan yang dalam. Ingat itu. Maka marilah kita semua. Maka kayfa sawwaru ayyah jubau syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Bagaimana akan hijab oleh sesuatu padahal dia lebih dekat kepadamu daripada segala sesuatu. Baru dikatakan kaifa yatasawwaru ayyajbahu syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin hijab sesuatu padahal andai kata tidak ada Allah, niscaya tidak ada sesuatu. Tadi kalau nggak ada Allah tidak ada sesuatu. Kalau tidak yang bercermin, mana ada bayangan tuh. Berarti kalau adanya sesuatu inilah bayangan. Maka tadi Allahu nur sebagai mubtada. Allahu mubtada, nurus sama khobar mubtada, dan semua ini bayangan. Lihat al-alamu mir'atu al-haq. Maka semuanya hanya nur af'al Allah, nur asma Allah, nur sifat Allah, nur zat Allah. Ahad Zatullah, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Kamu sekarang sudah jadi Al-Mahdi. Yang sudah tercerahkan, sudah bertemu dengan nur ma'rifat pada sirmu, maka nampaklah tiada lagi rahasia. Sahabat di Kalsel yang sudah menyaksikan itu semua, sahabat-sahabat di Solok Pariaman yang sudah menyaksikan kematian manusia ternyata tidak berwujud manusia, kalian akan terus menyaksikan kebesaran-kebesaran Allah di alam dunia ini, sahabat. Kalian tidak akan tertipu lagi dengan apapun yang nampak di permukaan ini. Karena al-aqwanu dohiruha giratun wa batinuha ibratun. Panapsu tandur ila giratiha. Dan nafsu akan selalu mengambil pada tipuannya. Itulah yang harus kamu sadari. Si khonnas itu. Selama kamu tertipu dengan tadi maafi qalbi ghairullah, maka si khonnas akan mengambil alih. Karena dia sudah ikrar. Sejak pada saat qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alaika lanata ila yaumidin. Qala rabbi fandirni ila yaumi yub'atsun. Dan Allah berkata, qala fa innaka minal mundur. Aku kasih waktu kamu ila yaumil waktu, sampai sin tubuhmu itu mati. Dan iblis berkata, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wala ubwiyannahum ajmain illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Kalau kamu sudah mukhlas, sudah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basyirun, la qadirun, la mutakallimun, la maujudun bihaqillallah, maka engkau sudah tidak akan tertipu lagi. Karena al-kaun tadi semua, al-aqwanu dhahiru hagiratun, semuanya tipuan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Gururnya dunia, kamu tidak akan tertipu. Karena kau sudah lepaskan pandanganmu di sebaliknya sebagaimana perintah Allah tadi semua, ya. Apa kata Allah? Lihatlah, unduru mada fis samawati wal ar. Lihatlah yang di sebaliknya. Adharo wis ngadohirkan Allah wujuda kula syai'in, ngadohirkan kayu menjadi asbak kayu. Li'annahu kana satune kayu al batin, pada asbak kayu. Watawa, dan tugasi asbak kayu adalah tugasnya dan menghilangkan wujuda kula syai'in, apapun wujudnya. Wujud orang, wujud anjing, wujud babi, wujud Kristen, wujud Hindu, wujud Buddha, wujud Islam. Maka kamu tidak akan tertipu pada kulit. Li'annahu, karena satunya Allah, karena satunya kayu, ad-dohir pada asbak kayu. Nah, Allah lah yang dohir sebenarnya pada segala ini. Dunialah yang batin. Kamu jangan kebalik. Nih yang nampak ini semua batin. Ingat itu. Allah lah yang dohir. Seluruh yang nampak ini hanyalah gambar pada layar film. Sebenarnya dimatikan proyektor, tidak ada. Ya, hanya tentang itu. Maka di penghujung adalah hikam ini, ya ajab tadi.
Kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'in. Bagaimana akan mungkin dihijab sesuatu padahal andai kata tidak ada sesuatu, tidak ada Allah, niscaya tidak akan ada sesuatu. Kalau tidak ada Allah, tiada kamu, tiada Allah, tiada anjing, babi, gunung, laut, semuanya. Karena semuanya ini ada bayangan. Bayangan. Tadi awwalu ma khalaqallahu nuri, awwalu ma khalaqar ruhi, awwalu ma khalaqallahu kalam, awwalu ma khalaqal akal. Makanya akal yang harus dibangun. Itulah sesungguhnya membutuhkan akal ma'asi, ma'adi, akal kulli, akal yang sempurna. Tadi yang mampu mengembalikan kullu syai'in yarji'u ila sholihi. Kembalikan segala sesuatu pada aslinya. Jangan tertipu pada bentuk luarnya. Maka nampaklah ternyata Allah lah yang ada itu. Ternyata dialah yang dohir itu. Ternyata seluruh makhluk ini goib. Tadi Allah itu nyata pada ketiadaannya. Makhluk ini adalah nyata tidak adanya pada keberadaannya. Paham itu? Dan kamu hanya akan menyaksikan itu. Maka sekarang pun kau sudah wujuhu yauma idin nadirah. Kau menyaksikan Allah pada apa yang dilihat oleh matamu. Dari semua ya. Ya, laturikul itu kalau dilihat oleh matamu. Maka itulah baginda Nabi bersabda, "Man nadhara kulla syai'in ma'lam yarallah fahuwal batil." Pada saat kau melihat segala sesuatu, tidak kau lihat Allah. Bagaimana mungkin dia yang dohir justru nggak kelihatan? Kau tertipu dengan luarnya. Al-aqwanu dohir wa giratun wa batin wa ibratun pan nafsu tandur ila dohir ba'at. Ya. Justru adalah nafsu mengambil tadi. Pan nafsu tandur ila apa namanya? Dohiri adalah ibrat apa namanya? Girotiha pada saat pada tipuannya. Inilah hati-hati. Ya. Pada saat nafsu tertipu itulah si Khannas mengambil alih. Sahabat. Ya. Maka penutup dari Abah. Ya ajaba kaifa yadharul wujudu fil adam. Am kaifa yasbutul hadisu ma'amallahu adalah wasful kidam. Alangkah ajaibnya, sungguh sangat ajaib. Bagaimana tampak wujud di dalam adam tuh. Bagaimana yang ada harus ada pada tidak ada. Bagaimana yang tidak ada meminta pada yang ada. Nah inilah kebodohan. Allahumma Rabbi yasirni. Allahumma. Tadi semua. Allahumma tahlana abwabal khair, abwabal barokah, abwabal. Tadi bagi orang yang masih buta bagaimana? Tadi semua. Si Adam minta pada si wujud. Yang tidak ada minta pada ada. Mustahil. Hanya yang ada boleh minta yang ada. Itulah ada ya udu doa itu. Da'a ya da'u. Hadirkan. Tadi semua. Ya. Supaya dia minta pada dia. Karena yang ada boleh minta pada. Karena yang ada hanya dia. Yang ada. Dan tidak ada kata tidak ada. Yang ada hanya yang ada. Maka tadi. Semuanya hanya Allah pada apa? Adanya. Dan ada itu jangan kamu sebut. Dan jangan kamu tunjuk. Karena pada saat kamu tunjuk, jadilah dia alam. Jadilah dia sesuatu. Jadilah dia sayin. Jadilah dia makhluk. Tapi pada saat kau tidak tunjuk, itulah man arafullah kala lisanahu. Cukuplah kesadaranmu yang menyaksikan. Kemanapun kau hadapkan. Walillahil masyrik wal maghrib aina matuwalu pasama wajib. Coba praktekkan ini. Satu Ramadan saja. Lihat dampaknya nanti. Pada saat kamu Idul Fitri. Id ada ya'udu. Akhirnya kamu insya Allah tubuhmu tadi wala tansa nasibah akan berubah. Ayyadayu ayyidu ada nasib baru. Kau rubah nasibmu dengan kamu panatkan dirimu itu. Sahabat. Ya. Dan sederhana prakteknya. Teorinya Abah banyak. Tapi sesungguhnya prakteknya hanya nekuk lidah, perapatan gigi. Mengembalikan apa yang menjadi milik Allah pada Allah. Islam, aslama. Supaya salima, selamat. Bismillah. Yang pertama, jadikan dirimu Yahudi. Yahuda yang mendapatkan petunjuk. Barulah kamu jadikan Nasrani yang diberikan pertolongan. Idza jaa nasrullahi wal fath.
Barulah jadikan kamu Islam. Yahudi, Nasrani, Islam. Bukan nama agama yang diadu domba. Sahabat, itu sungguh dipahami ya. Makanya tadi kata Syatuillah, ya ajaba. Kaifa yadharul wujuda fi Adam, alangkah ajaibnya, sungguh sangat ajaib bagaimana nampak wujud di alam Adam. Bagaimana yang ada harus ada daripada tidak ada. Nah inilah. Dan konsep untuk ke situ adalah hanya satu, la ilaha illallah. Sahabat, itu saja barangkali ya pengajian malam hari ini. Insya Allah besok kita jam 4 ya. Kalau Allah berikan ujian dan beri umur, kita akan lanjutkan. Sekali lagi pahami kajian Abah, sahabat ya semua. Ini hanya tumbuh dari rasa kasih sayang tadi semua ya. Karena Abah ingin merasakan semua orang itu bahagia dohiron wa batinan. Karena ini yang konsep Abah ini bukan konsep coba-coba yang sudah diuji, teruji dan nyata. Semua ya. Tadi semua ya. Disesuaikan dengan kondisi saat ini. Karena hari ini kau teriak-teriak makin metodologi zaman dahulu. Kau ingin bicara pakai menggunakan Morse. Sementara sekarang sudah pakai video call. Bagaimana aku ke konsep dulu nggak berlaku saat ini. Bagaimana kau ingin ke Mekah dengan naik onta. Sekarang udah naik Concorde Boeing 777. Coba. Pakai. Makanya tawajuh, tapakur, tadakur, tawakur. Ya. Mohon maaf atas kurangan. Sekali lagi tidak ada. Maka marilah dengarkan apa yang kata Abah dengan bijak, dengan cinta tadi semua. Ya. Bukan dengan kebencian, bukan dengan tadi semua salah sangka semua ya. Kalau tidak begitu, belum apa-apa kau sudah menutup dirimu. Yang rugi dirimu sendiri. Karena apa? Abah sudah bahagia. Tadi semua ya. Maka bagi Abah, hidup dan mati sama saja. Karena Abah sudah mati dalam hidup. Tadi semua ya. Sudah merdeka. Tadi semua ya. Silakan kalau kamu ingin menyantet Abah, santet oleh semua tukang santet sedunia. Tadi semua. Tadi semua. Tanda-tanda kebangkitan itu sudah nyata, sahabat. Lihatlah di YouTube, Instagram, TikTok, Google. Yang sekarang ini adalah muncul kesadaran. Yang mengajak pada sadar. Iya, karena ini tentang kesadaran. Dan selama kita tidak serahkan diri Adam, tidak akan sadar. Tidak akan bangun dari tidur. Inilah persoalan. Karena Adam itu adalah, namanya juga Adam alias tidak ada. Bagaimana yang tidak ada mau minta pada Allah yang ada? Maka arti doa itu adalah bukan meminta. Da'aya da'u itu matikan dirimu. Tekuk lidahmu, rapatkan gigimu. Tekuk lidahmu, tahan napasmu. Supaya si Adam itu betul-betul Adam. Supaya kamu bisa mi'raj pada Allah. Di-upgrade kamu. Dari 2G menjadi 3G, 4G, 5G. Supaya kamu kalau komputer dari Pentium 1 naik pada Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4. Bagaimana hidup masih pada Pentium, masih komputer jadul yang tidak pernah bisa, yang tidak bisa matching di kehidupan zaman ini. Maka inilah kenapa kata Abah, setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Maka Al-Quran begitu tegas mengatakan bahwa setiap zaman, setiap adalah kaum akan diutuskan Rasul untuk mereka dengan bahasa kaumnya sendiri. Nah ini harus dipahami tadi semua ya. Tadi. Dan istilah Nabi, maka kata Abah tadi, bicara tentang Adam, Idris, Sis, Nuh. Itu kan tentang Nabi. Tetapi sesungguhnya pada dasarnya, hakikatnya, siapapun yang berikan pencerahan, tubuhnya itulah Nabi. Tadi semua ya. Maka hari ini pun Nabi dan Rasul itu ada. Maka kata Allah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang untukmu Rasul pada dirimu dan juga ada pada lingkunganmu sebenarnya. Karena setiap zaman itu udah pasti ada diutus oleh Tuhan, sahabat. Nah inilah yang harus kita pahami hari ini. Maka kalau tidak begitu maka dikatakan adalah sholatnya pun adalah hanya kamu ngaku-ngaku. Maka la tadlub iwadon ala amalin lastalahu fa'ilan adalah yakfi minal jazai laka ala amali an kana lahu qabilan. Sahabat, kalau seandainya kita sudah fana, sudah mati, kamu tidak akan ragu menyampaikan apapun. Karena kamu tidak akan merendahkan ilmumu.
Kamu tidak akan jual ilmumu dengan harga murah. Karena kau sudah bukan kamu. Maka tidak usah ada ketakutan. Kade nanti ya itu. Ya bagi kamu kade. Tadi semua. Bagi Abah Setu sudah nggak ada. Semuanya. Ya. Semuanya. Makanya inilah harus dipahami oleh kita. Marilah hari ini bebaskan diri kita daripada cengkraman Zionis yang telah memutarbalikkan fakta agama. Hari ini bangunlah dari tidurmu. Itulah pendiri bangsa, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Tadi semua, bangunlah jiwanya. Nah, inilah sahabat ya. Mari kita lanjutkan dengan hikmah yang akan kita bahas hari ini adalah masih tentang bagian tadi. Bahwa sesungguhnya seluruh kita makhluk ini hanya tanajulat, tajaliat, ta'ayunan. Apa dimaksud dengan tajaliat? Ta'ayunan, tanajulat. Ya, kita ini secara tanajul adalah kita turun. Itulah kenapa ada bahasa summa rodadnahu asfala safilin. Kita turun di tempat yang rendah. Dari alamul lahud. Pada ruh al-qudsi turun ke alamul jabarut. Turun lagi ke alamul malakut. Turun lagi di alam mulki, lahirlah kita di dunia disebut insan, kamil. Maka kita harus berjalan kembali, secara tarki kembali kepada dia. Kalau turunnya innalillah, datangnya kita ke alam ini innalillah. Sebetulnya siapa kamu sebelum kamu ada itu? Dari alam kosong, turun ke alam ahadiyah. Itu kamu itu kan Allah. Itulah disebut tanajulat. Kemudian masuklah ke alam sifat Nur Muhammad. Tuh. Alam wahdah. Alam sifat. Alam titik. Alam kun fayakun. Tadi semua. Ya. Tadi, barulah turun ke alam af'al. Alam asma. Muncullah nama. Tuhan itu punya nama. Allah. Tadi semua. Ya. Turunlah alam af'al. Tadi semua. Akan tadi. Perjalanan kita itu dari LE menuju Jisamsu, menuju kepada ESE, akhirnya adalah sampurna al-yauma akmaltu lakum. Dari tubuhmu Al-Fatihah, masuk Al-Baqarah, LE. Kenapa LE? Al-Baqarah. Tadi kalau kamu ingin bako kepada Allah, maka sembelihlah dirimu sebagai sapi betina, Al-Baqarah. Gitu tadi semua. Ya. Tadi la hayyun LE itu la hayyun la ilmun la syami'un la basyirun la qadirun la muridun la mutakallimun. Nah, inilah Ramadan. Kamu sedang meng-LE. Menyerahkan. Maka Abah ajarkan di hari pertama la hayyun. La hayyun. Sehari itu kembalikan hidup pada Allah. Kemudian hari kedua la syami'un la syami'un la ilmun la ilmun la ilmun. Hari ketiga kemarin la syami'un la syami'un la syami'un la syami'un. Tadi siang seharian mengembalikan sifat melihat la basyirun la basyirun. Dan besok la hayyun la ilmun la samiun la basyirun la qadirun. Tuh. Apa artinya di situ? Sampailah nanti di penghujung Ramadan itu adalah la maujudun bihaqillallah. Tuh. Maujudlah Allah itu, wujudlah Allah itu. Setelah kau telanjangi dirimu. Dari hari pertama Ramadan, hari kedua Ramadan, imsak terus tadi semua. Ya, dimulai tubuh dari berhenti makan, minum dan bersetubuh. Tapi kemudian masuk kepada saum khas adalah menjaga lisanmu dalam arti. Itulah kenapa kata saum dan kata siam itu beda. Tadi semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kita disuruh syiyam oleh Allah. Tapi para ulama mengajarkan nawaitu sauma godin. Tadi semua. Ya. Sebagaimana adalah Maryam untuk saum dari bicara. Maksudnya di situ adalah sanepan lagi. Artinya bicara bukan hanya mulut. Berhenti bicara. Tapi kembalikan sifat kalam Allah. Sesungguhnya. Inilah sahabat. Maka hikmah ini begitu penting kepada kita karena memahami tentang wujud Allah. Tanajulatnya Allah pada kita. Ibaratkan tadi dalam al-hadiyat, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, ansab, insan. Sama saja. Dari kapas jadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju. Itu kan dari zat ke sifat, ke asma, ke af'al. Zat itu kapas. Masuklah menjadi benang. Mana kapas itu pada benang. Sama. Allahu, mana Allah?
sebagai mubtada sudah tajalli pada yang disebut dengan khobar mubtada pada Muhammad tadi semua. Allahu Allah manis tajalli pada gula. Mana manis tuh di gula. Maka nanti di ese itu jadi gula dan manis. Mana manis, mana gula. Mana aku, mana kamu. Maka ini tentang aku, kata Allah, adalah aku Allah pada Ahmad, pada wujud Muhammad. Tuh, Adam disingkat. Aku, dia, kamu. Awalnya si aku, dia, kamu. Nah, kamu sebagai Adam, lepaskan identitasmu supaya hanya aku dan dia. Nah, makanya aku, kamu. Makanya itulah mukhatab. La ilaha illa anta. Tadi, la ilaha illa anta. Maka tadi, Rasul sekelas Yunus sekalipun hanya baru sampai la ilaha illa anta. Yunus itu baru sampai kepada ese. Anta, ana, anta. Tadi semuanya kamu. Tapi kamu bukan aku. Tuh. Semuanya beras sudah menjadi nasi merah, nasi kuning, nasi lontong, nasi liwet, nasi beras jadi bubur, beras jadi lontong, beras jadi beras, beras jadi buras, beras jadi nasi wuduk. Tapi semuanya adalah hanya beras. Tapi wuduk, lontong, liwet, tadi semua bubur, jangan kamu mengaku beras. Itu saja. Tapi itikadmu harus sadar. Sebenarnya dirimu adalah tajalli daripada beras. Tajalliyat ta'ayyunat. Kamulah penampakan dari beras itu, wahai bubur. Kamulah penampakan daripada beras itu, wahai nasi putih. Kamulah penampakan daripada beras, wahai lontong. Itu tadi semua. Ya. Jadi siapapun kamu. Walillahil masyriq wal maghrib, tiada yang nyata kecuali beras. Semua. Ya. Itu begitu itikadnya. Tadi semua. Jadi begitu nyatanya Allah. Tadi semua. Maka di hikmah ini nanti kita akan lanjutkan. Tadi kita sudah bahas. Karena kalau tidak menyadari kehadiran Allah. Terus sholatmu itu apa? Maka itulah kenapa nanti di akhir Ramadan itu Id. Maka perjalanan itu dari pertama ada Muharram. Kemudian yang kedua adalah Shofar. Yang ketiga adalah Mulud. Lahirkan Muhammad pada dirimu. Itulah kenapa bulan ketiga. Bulan ketiga. Isyaratnya apa bulan ketiga itu? Karena tadi 3 mim pada suratul Fatihah. 4 nun di ujung suratul Fatihah, 3 mim pada suratul Fatihah. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul Allah. Tadi semua ya. Tadi semua sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu berasal dari alif, maka bismillah itu abismillah. Kamu tidak akan ketemu dengan alif, ketemu dengan Nur Muhammad ba. Karena semuanya segalanya adalah khobar mubtadanya itu si titik ba itu. Si alif Allahu, tetapi khobarnya adalah si titik ba Nur Muhammad itu. Maka dari situlah laulaka lama khalaqtul aflaq. Disitulah segala kehidupan itu dimulai dari titik itu. Segalanya. Maka kita berasal dari titik yang sama. Satu napas, satu hidup, satu rasa, satu. Sesungguhnya kita ini saudara, satu udara, satu napas, satu hidup. Maka disitulah kenapa kamu di Muharram harus bebaskan dari penyakit kulit. Dari semua. Jangan lagi benci kepada apapun di dunia ini. Karena itulah dia sedang menguji kita dengan keragamannya untuk mentajalikan sifat dia dalam Asmaul Husna. Kesempurnaan dia. Walaupun 199, tapi sebetulnya yang dia ingin dia dohirkan hanya sifat Jalal, Kohar, Jamal, dan Kamal. Itu saja sebetulnya. Maka pahami di sini sahabat. Ya. Maka 3 pada bulan ketiga adalah Rabiul Awal itu adalah karena Muhammad lahir adalah 3 itu adalah 1 dan 2. Maka itulah Muhammad lahir tanggal 12. 12 Rabiul Awal. Wafat pun tanggal 12 Rabiul Awal. 12. Tapi Muhammad lahir 570. Juga 12. 57, 12.
Wafatnya 63312. Karena Muhammad mim dal itu ada Muhammad, ada 4 huruf, Rasul 4 huruf, Allah 12. Tapi la ilaha illa Allah 12. Karena dohir dan batinmu adalah 12 siang, 12 malam. Itulah bicara tentang Samsun dan Badrun pada dirimu. Matahari dan bulan.